Banyaknya dosa para jamaah haji di akhir zaman ini sungguh memprihatinkan. Pasalnya, banyak dari mereka yang berkunjung ke Baitullah dengan membawa bekal harta yang syubhat bahkan haram. Tidak peduli itu harta haram hasil riba, menipu, korupsi, mencuri, rentenir, dan lain sebagainya. Tidak hanya jamaah haji saja, oknum pejabat pemerintah juga banyak yang memakan harta haram saat bulan haji tiba, seperti penggelapan dana haji, memainkan harga barang kebutuhan haji, hingga jual beli porsi haji. Padahal, ibadah haji adalah sebuah ibadah yang suci dan sakral. Maka, setiap hamba Allah yang hadir di sana hendaknya menyibukkan diri untuk selalu mensucikan diri, suci lahir dan batin termasuk bekal yang ia bawa untuk ke sana. Janganlah berhaji menggunakan harta dari hasil menipu, memperdaya orang lain, korupsi, mencuri, hasil riba, dan lain-lain. Karena, orang-orang yang melakukan hal itu pasti ibadah hajinya kerap mendapatkan masalah dan cobaan. Dikisahkan, dahulu ada seorang jemaah haji yang tidak bisa melihat Ka'bah saat bertawaf di Baitullah. Peristiwa ini tentu aneh sekali. Padahal, Ka'bah yang berukuran besar itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah diusut, ternyata jamaah haji itu berprofesi sebagai rentenir. Ia awalnya berhaji ke kota Makkah ini untuk tujuan bertaubat. Namun anehnya, beliau malah tidak bisa melihat Ka'bah. Coba bayangkan saja, sudah capek-capek mengeluarkan uang banyak untuk ibadah haji tetapi malah tidak bisa melihat Ka'bah. Perjalanan yang ditempuh dari Indonesia ke Arab Saudi pun sangat jauh. Alhasil, jemaah haji tersebut hanya ikut berkeliling namun tidak bisa melihat Ka'bah yang sudah ada di depan matanya. Inilah dosa akibat suka memakan uang haram dan uang riba. Lalu, bagaimanakah hukum haji menggunakan uang haram? Menurut hukum fikih, orang-orang yang berhaji dengan harta haram, maka kewajiban haji mereka telah gugur. Mereka sudah dianggap menunaikan rukun Islam yang kelima, namun ibadah haji yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini serupa dengan orang yang menjalankan puasa namun masih senang menggunjing, bergibah, berdusta dan lain-lain. Hal ini serupa dengan penuturan Rasulullah tentang orang berpuasa yang masih kerap berbuat dosa lalu amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang sedemikian ini berlaku bagi orang yang berhaji ke Baitullah dengan bekal harta yang haram. Nabi Muhammad SAW juga memberi peringatan keras kepada umatnya yang suka memakan harta haram. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, bahwa ada sebuah hadis dari Rasulullah yang menuturkan tentang kisah seorang pria yang menempuh perjalanan jauh dalam ibadahnya. Orang itu bahkan sampai tubuhnya lesu dan rambutnya kusut. Seharusnya, kondisi safar dan terdesak seperti ini semestinya membuat Allah akan mengijabah doanya. Pria ini bahkan hampir putus asa dalam melanjutkan perjalanan. Ia menengadahkan kedua tangannya ke arah langit seraya meminta kepada Allah yang Maha Kaya. Ia memanggil Allah dengan ucapannya, "Ya Robbi, Ya Robbi." Namun sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan untuk mengijabah doanya. Lalu, apakah sebab yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan mengijabah doanya? Bukankah Allah sendiri telah berjanji untuk mengabulkan setiap doa hambanya? Apa penyebab sebenarnya? Ternyata, hal yang membuat Allah tidak berkenan mengijabah doa adalah karena orang ini senantiasa makan dan minum dari harta yang haram. Pakaian yang ia gunakan dibeli dari uang haram. Dan dari kecil ia selalu diberi makan oleh orang tuanya dari hasil nafkah haram. Maka, hendaklah setiap kaum muslimin yang berniat haji di tahun ini memperhatikan bekal yang mereka bawa. Mengingat haji, itu mungkin hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup, karena antrian jamaah haji yang semakin membludak. Jangan sampai ibadah yang dilakukan dengan penuh perjuangan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengundang ridho Allah dengan melakukan apa yang diharamkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita nafkah yang cukup, halal, dan berkah dalam setiap langkah ibadah kita. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.